Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya, kita belajar lagi. Kita awali tahun 2025 ini dengan belajar lagi beberapa hal tentang hidup kita dari perspektif filsafat. Setelah minggu lalu kita membuat resolusi, sekarang bulan ini, sisa bulan kita pakai untuk membaca situasi hari ini. Jadi temanya ya memahami masa kini. Jadi kita di bulan ini belajar dari beberapa tokoh filosof, sosiolog untuk memahami dunia sekeliling kita. Cara paling mudah untuk memahami materi-materi kita bulan ini adalah dengan kita menengok kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya materi, bukan materi-materi dalam, materi-materi tinggi. Sebagaimana kalau kita belajar tasawuf, belajar filsafat yang mendalam, ini sebenarnya kita sedang belajar dunia di sekitar kita saja. Makanya nanti untuk memudahkan teman-teman memahami, sambungkan saja dengan kenyataan kita sehari-hari, asal kita jujur ya. Karena kadang-kadang kita itu tidak jujur dengan kenyataan diri kita. Baik, malam hari ini kita belajar dari beliau, Manuel Castells. Ini ahli sosiologi, filsafat sosial dari Spanyol. Beliau kelahiran tahun 42, sekarang masih hidup, berarti usianya sekitar 83. Sudah lanjut nih, tapi memang karir akademiknya panjang. Beliau sering disebut orang sebagai sosiolog yang pikiran-pikirannya paling sering dikutip. Beliau juga pernah jadi menteri di Spanyol. Beliau menteri pendidikan, tapi bagian pendidikan tinggi. Tahun 2020 kemarin, tapi tahun 2021 tidak betah, beliau keluar, mengundurkan diri. Jadi mungkin orang pinter-pinter itu mungkin tidak cocok dengan ritme politik. Baik, kita belajar dari beliau malam hari ini. Salah satu saja ya, karena beliau pikiran-pikirannya banyak. Kita belajar tentang The Network Society. Ini salah satu teori beliau. Network society itu masyarakat jaringan. Apa sih masyarakat jaringan? Kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi pikiran-pikirannya Manuel Castells secara umum mencermati terjadinya perubahan di tengah masyarakat dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Yang ini dimulai
sejak akhir abad 20. Nah, ini kan perkembangannya pesat sekali dan mengubah hidup kita. Jadi dunia ini perlahan-lahan berubah. Kita tidak sadar ada banyak perubahan-perubahan drastis akibat dari teknologi informasi yang tambah meningkat. Diakui atau tidak, diri kita ini sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi, termasuk masyarakat kita. Nanti berbasis kenyataan itulah nanti Manuel Castells membaca kondisi masyarakat hari ini yang oleh beliau disebut The Network Society. Dan itu kita yang sedang dibaca oleh beliau dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya yakin teman-teman yang malam hari ini hadir semuanya pasti bawa gadget, entah dalam bentuk apa. Dan hari ini mungkin hidup kita lebih dari 50% ikhwal isinya gadget. Pikiran kita sedih, senang, galau itu sumbernya dari sini. Kita tahu besok pelatihnya timnas siapa, itu dari sini. Yang kemarin padahal belum diumumkan itu kamu sudah tahu duluan. Dari gadget juga. Nah, kemarin seneng, sekarang sumpek, besok seneng lagi. Kasus-kasus apapun kamu tahunya dari gadgetmu, teknologi informasi kita. Wong sekarang ngaji juga di YouTube. Kamu belajar juga pakai ChatGPT. Apa yang tidak sekarang. Jadi dunia kita sekarang mau tidak mau harus kita akui sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nah, kita lihat gagasan beliau Awalnya ini dalam cermatan beliau. Masyarakat yang disebut masyarakat jaringan tadi. Jadi ini masyarakat yang berubah dari pola lama ke pola baru. Nanti ada banyak cirinya masyarakat jaringan itu. Tapi mulai muncul masyarakat jenis ini itu akhir abad 20. Berarti menjelang tahun 2000. 1980-an ke sini. Tulisan-tulisan beliau juga sekitar tahun 80-an ke belakang. Nah, ada 3 akarnya. Selain yang nomor 3 itu, yang nomor 3 kan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Itu tadi sudah kita jelaskan. Masih ada yang nomor 1. Restrukturasi ekonomi industri atau industri ekonomi untuk mengakomodasi pendekatan pasar bebas atau pasar terbuka. Jadi belakangan kan di abad 19-20 trennya perdagangan itu bebas. Ekonomi itu sangat terbuka. Maka dilakukan inovasi-inovasi untuk mendukung keterbukaan dan kebebasan itu. Gimana saya biar bisa nyambung dengan luar pulau dengan mudah, luar negara dengan mudah, antar benua dengan mudah. Itu kan awalnya ini. Dibuka lebar-lebar, tapi kalau fasilitasnya tidak ada kan tidak ada gunanya. Maka orang mulai berinovasi, gimana caranya kita tetap nyambung. Jadi ini akarnya itu sih. Terus muncul banyak inovasi macam-macam. Kalau zaman dulu orang kalau ingin dagang naik kapal bisa berbulan-bulan antar negara. Tapi sekarang mau pesen apa-apa kalian kan tinggal klik. Kalian bisa pesen dari luar negeri, kalian bisa pesen dari mana-mana tinggal pencet saja. Dan ini memudahkan yang kita sebut sebagai pasar bebas. Dan itu memang inovasi dalam konteks itu, kata Manuel Castells. Nah, yang kedua, tren filsafat
60-an, 70-an, 80-an itu adalah tren liberalisme. Orang ingin bebas dari kungkungan jenis apapun. Termasuk kita kenalkan gerakan-gerakan feminisme, perjuangan HAM, dan yang sejenisnya banyak sudah. Jadi orientasi kebebasan. Saya mau apa saja yang sesuai yang saya inginkan. Ini pemicu kedua. Nanti ada banyak penjelasan bagaimana betapa kita itu sangat bebas kalau sudah masuk ke ranah teknologi informasi. Jadi ini nanti mewarnai network society. Dan yang ketiga ya tadi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi akarnya ini awal mulanya diawali dari ekonomi terbuka bebas, kemudian semangat liberal, semangat ingin tidak terkungkung, melepaskan diri dari penjajahan jenis apa saja, terus revolusi industri komunikasi. Saya membayangkan, saya kelahiran 75. Zaman saya SMA masih model telepon yang diputer itu. Saya SMP sanawiyah itu ada tetangga yang punya telepon bukan yang angka yang diputer, tapi diputer terus, diputer gimana ya, manual kayak mobil zaman dulu itu ada puterannya di depan. Telepon juga begitu, terus manggil operatornya disuruh nyambungkan dengan siapa, nomor berapa. Tidak bisa langsung. Sampai kemudian ada telepon biasa yang dipencet dulu. Zaman saya SMA sudah banyak wartel namanya. Mungkin teman-teman ngalami ya, yang usia-usia saya, kalau kalian tidak ngalami wartel. Dulu ada juga telepon umum di pinggir-pinggir jalan. Di zaman saya mahasiswa itu masih banyak telepon umum. Jadi kalau pacaran bawa koin sak tumpuk gitu. Karena satu koin paling durasinya berapa ngobrol. Kalau sekedar untuk say hello, Pak, anak-anak sehat-sehat, itu gampang. Tapi kalau untuk pacaran kan tidak cukup. Kamu kalau pacaran panjang itu. Jadi zaman dulu sering kamu lihat orang nelpon sambil di atasnya box telepon itu ada koin banyak sekali dimasukkan satu-satu. Itu yang ngantri di belakangnya misuh-misuh itu. Tidak selesai-selesai kapan itu. Jadi dulu pengalamannya begitu. Terus ada yang nakal itu kan, terus koinnya dikasih kawat itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Begitu dimasukkan, ceret masuk, ditarik sama kawat, balik lagi. Dia bisa ngomong, habis lagi dimasukin lagi. Itu zaman itu. Sampai kemudian agak canggih sedikit, ada namanya radio pager itu. Nah, biasanya dulu gaya orang punya itu ditaruh di sabuk biar semua orang tahu di luar. Kalau ada berita masuk itu lihat itu. Zaman dulu itu pun sudah bangganya luar biasa. Baru kemudian ada HP itu kan, masih HP belum smartphone. Yang besarnya sak boto itu dulu. Dan mahal, awal mahal. Saya dulu punya nomor paling lama itu, nomor kuno itu harganya, padahal itu nomor bekas, 500-an ribu pada zamannya nomor itu. Padahal kamu sekarang beli nomor 5.000 mbok ceh-ceh, mbok buang-buang buat ngerjani orang. Kalau zaman dulu nomor itu sakral, itu enggak, lebih mahal dari HP-nya dulu. Nah, berkembang sampai hari ini. Bayangkan berapa sih usia saya ngalami fase yang luar biasa. Terjadi revolusi demi revolusi. Ini gambaran yang menuju masyarakat seperti kita hari ini. Kita kadang merasa hebat, merasa luar biasa, tapi sebenarnya kita ini dipengaruhi oleh banyak informasi dari luar melalui gadget media sosial kita. Baik, nah salah satu saja karya dari Manuel Castells, ini trilogi 3 buku yang judulnya
The Information Age, Economy, Society, and Culture. Buku ini 3 jilid. Jilid pertama yang kita bahas malam hari ini, The Rise of the Network Society, tahun 96. Yang kedua, The Power of Identity, tahun 97. Dan yang ketiga, End of Millennium, tahun 98. Masih banyak sih karya-karya beliau yang lain. Beliau di beberapa karya ada kecenderungan Marxis. Di beberapa karya yang lain memang sangat kuat di teknologi informasi. Baik, kita lihat sedikit-sedikit ya isi buku ini sebelum nanti kita fokus ke network society. Buku yang pertama ini nanti yang banyak kita bahas ya, The Rise of Network Society. Isinya secara umum adalah transformasi sosial, ekonomi, budaya karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi masyarakat kita ini berubah mengiringi perkembangan teknologi informasi. Jadi ini dari buku The Rise of the Network Society. Nanti ini kita bahas agak panjang. Yang kedua, buku kedua, The Power of Identity. The Power of Identity itu bagaimana masyarakat dengan dukungan teknologi informasinya bisa mentransformasikan identitasnya sebagai kekuatan. Jadi kita itu kan di dunia maya, dunia digital, itu kan bebas bermain dengan identitas kita. Ya ada yang iseng, ada yang serius. Saya yakin sebagian besar yang malam hari ini hadir punya fake account. Aku setengah yakin itu kalau lihat gelagatmu. Kayak di Twitter lah, di Instagram lah, kadang wah kita heran, ini kok ada ya orang sejahat ini, kalau ngomong senyelekit ini. Itu kadang-kadang kalau ketemu orangnya kamu kaget. Orangnya tidak begitu. Nah ini dia bermain dengan identitas, karena identitas itu ya bisa jadi senjata yang powerful. Nah ini ada di buku kedua, The Power of Identity, yang sekarang jadi senjata kita. Kalian bisa jadi orang soleh tiba-tiba ya di medsos. Kalau aslinya kan ya tidak gampang kan kamu jadi orang soleh itu. Tapi di medsos gampang, kamu tinggal apalah nanti jam 3 subuh kamu WA temenmu, ayo tahajud, terus kamu sendiri tidur, terus temanmu nganggep, wah temanku soleh sekali. Itu bisa kayak gitu di medsos. Jadi the power of identity. Nanti kekuatan identitas dalam teknologi informasi ini oleh Manuel Castells, identitas dibagi 3. Ada namanya legitimizing identity. Kalau ini identitas resmi dari negara, dari orang tua, siapa nama kita anak mana dan lain sebagainya, kita sebagai warga negara mana dan lain sebagainya. Ini legitimizing identity, biasanya untuk menegaskan siapa kita atau mempertahankan status quo. Jadi kalau kalian misalnya, saya orang Indonesia loh, orang Indonesia itu ya harusnya begini, maka kamu yang tidak begini itu tobatlah misalnya. Nah ini namanya legitimizing identity. Jadi kita sedang menegaskan, mempertahankan siapa kita sesuai rumusan kita sebelumnya. Ini identitas resmi kita. Ada pula jenis kedua, namanya resistant identity. Resistant identity itu ketika identitas kita buat atau kita pakai untuk melawan. Ada yang tidak cocok, ada yang harus dikritik. Nah, kekuatan-kekuatan dominan yang menindas kita itu namanya resistant identity. Misalnya
Saya adalah apa sekarang ada istilah SJW, misalnya Social Justice Warrior. Ini biasanya resistant identity. Ketika kita ingin berjuang mengubah sesuatu. Saya pembela kebenaran, Pak. Saya mengejar keadilan, Pak. Dan lain sebagainya. Ini namanya resistant identity. Dan yang ketiga ada project identity. Project identity itu identitas yang kita bangun untuk menuju visi kita, ideal-ideal kita, perubahan yang kita inginkan. Misalnya kalian sekarang karena kemarin rame bahwa besok kita ada generasi emas 2045, terus kamu sekarang bikin akun bagian dari generasi emas misalnya. Nah itu namanya project identity. Atau apalah gitu. Calon presiden 2000 berapa, 90 berapa misalnya gini. Itu project identity. Jadi itu dasarnya identitas. Bisa kamu pakai untuk penegasan diri, bisa kamu pakai untuk perlawanan, bisa kamu pakai untuk project, target, memproyeksikan dirimu kemana. Nah, maka pinter-pinter bikin identitas yang konstruktif, jangan bikin identitas yang destruktif. Atau identitas iseng yang tidak ada gunanya, eman-eman waktumu. Coba sekarang kamu cek fake accountmu masing-masing. Kamu pakai apa saja kemarin fake account itu. Nah kalau mau bikin fake account, bikinlah yang jenis-jenis kedua dan ketiga ini, misalnya yang jenisnya resisten atau jenisnya project. Ini menurut manual dari buku kedua. Cuma nanti memang berhubungan dengan identitas, kata beliau ada beberapa masalah. Misalnya karena situasi yang semakin mengglobal dengan canggihnya teknologi informasi, kadang-kadang terjadi pertarungan dalam hidup kita, mempertahankan identitas lama atau beradaptasi dengan situasi baru. Menghadapi gempuran globalisasi dengan mempertahankan identitas lokal. Ini pertarungan. Kamu tetap ingin jadi misalnya orang Jawa dengan identitas Jawamu atau orang Jawa yang mengglobal sesuai dengan situasi global hari ini. Nah ini pertarungan. Ada yang kukuh, tidak boleh. Ini harus dikonservasi identitas lama kita. Tapi ada juga yang, kalau kita tidak adaptasi, kita tidak update dong. Kita tidak nyambung dengan zaman. Kita harus tetap nyambung dengan zaman. Cuma ini pertarungan-pertarungan. Ini termasuk problem. Kemudian ada juga problem tadi. Biasanya orang-orang yang kalah, yang terpinggirkan, itu menggunakan identitas jaringan mereka untuk melawan sistem yang dianggap tidak adil. Mungkin sekarang mulai banyak circle-circle, kamu punya teman-teman yang kamu tidak pernah ketemu sih, ketemunya dalam jaringan saja. Kebetulan visinya sama atau idealnya sama, terus kumpul jadi satu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian ada juga problem yang ketiga, problem politik. Jadi bagaimana kekuatan politik sekarang jadi kalah langkah oleh yang berbasis jaringan. Kalau hari ini kan kalian sering bilang, powernya netizen itu luar biasa, itu negara bisa jatuh itu kalau dulu. Ya enggak harus di Indonesia. Mungkin kalian masih ingat fenomena Arab Spring. Itu kan powernya media sosial. Bisa menjatuhkan negara. Itu the power of identity. Baik, ini buku kedua. Cuma enggak panjang-panjang, nanti waktunya habis. Buku ketiga, End of Millennium. Akhir dari satu milenium. Ini sebenarnya beliau menyebut di buku ketiga ini ada beberapa
perubahan juga krisis-krisis dan tantangan-tantangan di akhir abad 20 yang hari ini kita rasakan. Saya bacakan saja ya, nanti kalian boleh neliti satu-satu. Yang pertama, ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, sistem keuangan global yang rentan. Jangan kaget, uangmu itu bisa hilang sewaktu-waktu yang di bank itu. Karena sistem keuangan global ini memang sangat rentan, gampang guncangan. Apalagi ada istilah volatilitas pasar. Volatilitas itu harga yang dari berapa tiba-tiba bisa belok tajam jadi berapa. Harga yang tidak tentu ini. Jadi kita sering tidak sadar sebenarnya ini dunia yang sangat sumir, sangat rentan. Kalian mungkin senang punya uang banyak, wah tabungan saya banyak, ini tiba-tiba bisa saja terus drop sistem keuangannya, uangmu bisa hilang. Ya alhamdulillah kalian tidak punya tabungan banyak. Ya. Patut disyukuri ya, khawatirnya tidak banyak-banyak. Dan kalau ada yang bilang, wah hati-hati loh uangmu di bank bisa hilang. Tidak apa-apa, saya tidak punya uang di bank. Oke, tapi ini mengancam karena yo sendi hidup kita di dunia ini ya yang menopang itu sekarang. Baik, kemudian ini kemarin banyak kita jelaskan ya, eksploitasi sumber daya alam, ekologi. Jadi kiamat milenial ini seputar ini nanti. Kemudian marginalisasi dan eksklusi sosial. Orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, buruh, miskin kota, kata beliau, pengangguran struktural. Ini akan jadi bom waktu. Jadi apalagi teknologi tambah luar biasa, tenaga manusia tambah tidak dibutuhkan. Nah, pengangguran tambah banyak. Mesin-mesin banyak, manusia sudah tidak kepakai lagi. Ngapain pakai manusia, mending pakai mesin saja kan begitu. Mesin tidak pernah males-malesan, tidak pernah curang, tidak pernah gitu. Terus orang lebih milih mesin. Terus tenaga marginal, aspek marginal tambah kuat dan ini mengancam. Kemudian ada lagi bangkitnya kriminalitas global. Narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, sekarang ada lagi judi online, game online, dan lain sebagainya. Itu kan kelasnya global semua. Jadi ini kriminalitas global mengancam kita. Jadi kiamat-kiamat kita titik-titiknya nanti di situ, kata Manuel. Kemudian jangan lupa politik identitas dan fundamentalisme. Tadi kan ada power of identity. Nah itu nanti bisa meningkatnya politik berbasis identitas, termasuk agama. Kita kemarin kenal ada Islam radikal, Zionisme, fundamentalisme Kristen. Tambah kuat kenapa? Jaringan. Tidak perlu saya ketemu dengan yang di Israel, di Palestina, di Afghanistan. Tinggal pejet-pejet. Bisa ngobrol, bisa saling belajar, bisa saling mendukung. Ini juga ancaman. Kemudian gerakan-gerakan sosial. Kemudian semakin lemahnya peran negara. Negara tetap kalah sama dunia jaringan tadi. Berapa kali kita dihacker, berapa kali kita diancam. Kemarin ada beberapa kan lembaga negara yang kena hacker terus, ayo datamu tidak tak kembalikan, bayar dulu sekian. Ternyata negara ya lemah. Oke, jadi the end of millennium. Akhir dari milenium itu sebenarnya. Jadi mungkin sebelum nanti kiamat beneran, gunung-gunung meletus atau tsunami atau apa, situasi sosial ini nanti kalau tidak hati-hati yang jadi akhir hayatnya manusia. Chaos yang tidak terkendali. Baik,
makanya tadi saya bilang ya, yuk direlatekan dengan hidup kita untuk kita hati-hati. Ya kemarin kita sudah belajar tasawuf, sudah belajar filsafat. Tapi kalau dunia sosial tidak sehat, kita juga akan kesulitan mewujudkan ideal-ideal hidup kita. Baik, kita mulai sekarang materi utama kita. Network society. Network society itu ya masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan itu pertemuan antara jaringan sosial dan informasionalisme. Informasionalisme itu tatanan sosial ekonomi yang berubah, yang muncul karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana hidup kita ini berubah. Ada yang bilang, nanti di minggu terakhir kita ketemu Ziauddin Sartre, beliau bilang ini era tidak lagi era tidak normal, tapi ya era post normal. Jadi kita sedang ada di era post normal. Jadi misalnya normalnya di sini, sekarang kita bablas sampai sana. Sudah tidak normal lagi sebenarnya. Kemarin kita bilang kan normal baru. Normal baru itu sebenarnya kalau pakai normal lama itu tidak normal. Jadi itu kan kayak bilang sebenarnya kamu sakit sih, tidak sehat, tapi biar masih tetap sehat. Ini sebenarnya sehat kok Pak, cuma dalam versi yang berbeda. Nah itu kan normal baru kan begitu. Sebenarnya tidak normal sih, tapi biar tetap normal terus disebut normal baru. Baik, nah ini yang disebut network society. Jadi masyarakat jaringan, gabungan antara informasionalisme dan jaringan sosial. Network society itu masyarakat yang sangat tergantung pada teknologi informasi dan jaringan global dalam berbagai aspek kehidupan. Ya ekonomi, ya budaya, ya politik. Nanti di semua aspek hidup kita ini sudah terpengaruh dengan sangat dalam, terkendalikan oleh jaringan. Sesuai dengan teknologi informasi yang kita miliki. Jadi tidak ada sisi hidup kita yang tidak begitu. Apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, budaya, bahkan agama. Sekarang kita ngajinya juga di HP online. Kitab-kitabnya sekarang pakai e-book. Dulu orang beli kitab jutaan, sekarang kamu cuma ngopi saja PDF-nya. Itu pun juga tidak dibaca. Ya kan, kamu isinya apa, masuk kamu baca kitabnya, sekarang kamu tanya saja ChatGPT, wahai ChatGPT. Ya kan, kamu selalu begitu. Apalagi sekarang ada Meta AI itu, wow wis. WA-mu sekarang tiap hari isi itu terus. Nah, ini situasi kita hari ini. Semua aspek, pendidikan kah, politik kah, sekarang di sana semua. Network society. Unsur-unsurnya, kata beliau, banyak ya. Ini saya rangkum dari bukunya. Tadi ada yang pertama tentu saja jaringan. Jadi struktur dominan itu jaringan. Jaringan itu ya kebersamaan semua unsur dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada istilah timeless time. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi ya, membuat istilah beliau timeless time. Timeless time itu waktu yang tanpa waktu. Sekarang waktu itu tidak terlalu penting seperti dulu. Kalau zaman dulu ya waktu itu jam berapa sampai jam berapa saya harus ada di sini, hadir di sini, rapat dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak bisa hadir ya online saja. Sepak bola yang di Spanyol atau di Inggris bisa kita lihat langsung hari ini sekarang.
Siarannya bisa kita tunda juga, nanti kita lihat. Jadi waktu itu bisa kita permainkan sesuai dengan fasilitas teknologi informasi yang kita miliki. Itu yang disebut timeless time. Kadang bisa dimanipulasi. Kita ngatur waktu, harusnya jam berapa, kita ubah jadi jam berapa, bisa. Oke, itu yang disebut timeless time. Kemudian space of flow. Space of flow itu kita hidup dalam ruang digital yang mengalir. Jadi, aliran informasi di media sosial, aliran berita melalui gadget kita, aliran segala macam aliran ada, itu namanya space of flow, yang tidak sama dengan kehidupan konkret kita sehari-hari. Ini namanya space of, kita ini mengalir, seolah-olah kan kalian mengalir di dunia nyata, tapi sebenarnya sebagian besar hidup kita mengalirnya di dunia digital. Ini istilahnya space of flow. Kemudian budaya virtual. Jadi budaya hidup kita berubah banyak karena hadirnya teknologi informasi. Sekarang ya contoh sederhananya, kita sejak bangun tidur kan yang kita cari gadget dulu. Bangun tidur kita cari HP dulu. Setelah itu mandi. Mandi pun sebagian besar kita sekarang bawa HP kan. HP-nya dibawa ke kamar mandi. Pokoknya kita tidak bisa-bisa. Budaya kita berubah sudah. Itu namanya budaya virtual. Real virtual culture, kata beliau. Kemudian ekonomi informasi. Ekonomi informasi itu sistem ekonomi yang fokus utama, variabel utamanya itu informasi. Jadi siapa yang kuat di sini, dialah yang unggul. Siapa yang lemah di aspek informasi ini, dia yang akan kalah dalam dunia ekonomi. Nanti ada penjelasannya. Kemudian desentralisasi. Kalau dulu kita ingin ngerti apa, ya harus ketemu ahlinya dulu, mungkin ke rumahnya, mungkin ke kampus, mungkin ke, kalau agama ya ke pesantren atau kemana. Kalau sekarang tidak perlu. Siapapun bisa jadi tokoh, siapapun bisa jadi ahli, siapapun dengan dukungan teknologi informasi tadi. Kalian bisa hari ini jadi orang hebat sekaligus misalnya dengan pegang gadgetmu. Coba kamu tanya apa saja, silahkan, tak jawab nanti. Begitu kamu tanya, ya kamu buka saja ChatGPT, nah terus kamu jawab. Rujukan informasi tersebar di mana saja. Itu yang disebut desentralisasi. Sekarang kita bisa jadi ahli politik kapan saja, bisa jadi ahli agama kapan saja, bisa suka-suka kita. Kalau dulu kan yang namanya sistem sosial itu ada hierarkinya. Ini orang khusus pemimpin, ini yang dipimpin, ini bagian ini bagian itu. Sekarang cair sudah. Fungsi-fungsi yang dulu dimainkan orang-orang tertentu bisa dimainkan oleh semua orang. Ini yang disebut desentralisasi. Sekarang lebih mengerikan lagi. Kalian mungkin bisa bikin duplikatnya ngaji filsafat. Suara saya bisa kamu duplikasi, isinya bisa diatur, gambarnya bahkan profilnya bisa dibikin mirip saya. Jadi seolah-olah saya ngomong padahal tidak. Kalian juga bikin versimu juga bisa. Yang tadi materi saya sampaikan, kamu ganti dengan kamu yang menyampaikan. Suaraku ganti dengan suaramu, wajahnya ganti dengan wajahmu, dan jadilah kamu bisa ngaji filsafat. Sekarang lebih canggih lagi teknologinya. Atau jangan-jangan manusia sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu yang terjadi dengan desentralisasi.
Kan beberapa TV sudah ada itu kan penyiar yang AI saja. Tidak pakai manusia penyiarnya. Yang baca berita AI. Tidak mungkin salah mocone wong mesin. Nah, ini fenomena yang kita hadapi hari ini. Dan tentu saja globalisasi. Globalisasi itu yang terjadi di belahan bumi manapun itu bisa tampak di depan kita, mempengaruhi kita. Dalam hal apa saja. Kemarin bahkan ada isu Mekah atau Ka'bah yang virtual. Jadi hajinya besok virtual saja, kamu tidak perlu capek-capek ke sana. Jadi kamu tinggal pakai kacamata virtual itu, terus kamu lihat sini, terus kamu ikut tawaf gitu. Itu gambarnya kayak tawaf di sebelahnya Ka'bah beneran. Ini bisa sampai ke sana idenya. Daripada bayar mahal-mahal kan repot. Nah, ini situasi hari ini. Kemudian tentu saja perubahan identitas dan perubahan komunitas. Kamu berubah itu pasti. Dan tidak hanya berubah sekali berubah. Sebenarnya makna pasnya kamu berubah-ubah. Kita itu dalam diri kita, identitas kita itu tidak karu-karuan sudah. Itu yang membuat sekarang banyak orang krisis identitas. Kamu sering overthinking, kamu sering kelelahan. Kamu bingung mengidentifikasi dirimu sendiri. Pak ya kalau pas dengar pengajian, YouTube-nya pas Ustadz siapa, itu ya saya dingin Pak, rasanya kayak tobat, itu ingin menuju Allah saja. Tapi begitu baca berita politik, aduh Pak, aku rasanya panas saya Pak. Begitu baca berita sepak bola, aduh Pak, gitu. Saya yang asli itu yang mana ya Pak, kok berubah-ubah ya Pak. Jadi, dan kamu berubah terus-menerus. Dan ini ya tentu saja pengaruh gadget. Karena kita terus ada dalam jaringan. Belum lagi yang terakhir. Ini kalau untuk kalian kan terus kalian jadi rasanya kayak blank gitu ya. Transformasi kerja, lapangan pekerjaan itu. Tambah lama tambah tidak butuh manusia. Sekarang kemarin mulai ada dokter yang mengoperasi itu ternyata bukan orang tapi robot. Jadi membelah terus ngotak-atik apa tubuhnya manusia. Jadi yang mau operasi robot mungkin lebih presisi, lebih pas daripada orang. Mungkin orang setengah ngantuk, mungkin ya goresannya bisa geser. Ya cuma resikonya kalau robotnya pas ngoperasi terus listriknya mati, susah itu. Itu kan pikiranmu ya. Oke, baik. Tapi intinya ya posisi-posisi banyak tergusur. Nanti mungkin kayak saya ini ya, generasi 2-3 generasi yang akan datang buat apa? Dosen, guru itu buat apa? Di YouTube banyak yang lebih canggih. Bisa dibikinkan guru atau dosen virtual yang diisikan kemampuan setara ChatGPT atau setara mesin-mesin AI yang lain, jauh lebih hebat. Saya bisa bikin misalnya dosen virtual yang kemampuannya tak gabungkan antara Socrates plus Diogenes plus Plato plus itu, dia informasinya masuk semua ada. Ditanya apapun dia bisa jawab. Besok bisa begitu. Jadi dosen kayak gini enak lah. Semua program bisa dimasukkan. Kalau ngajar kamu dia ngerti apa saja. Kecuali program absen jangan dimasukkan ya kan? Biar kamu bisa bolos. Baik, ini unsur-unsurnya network society. Jadi masyarakat jaringan. Sekarang kita masuk ke beberapa isu kunci dalam network society. Yang pertama, isu yang memang banyak dibahas oleh Kastel adalah identitas. Jadi identitas kita dalam jaringan ini tidak lagi sepenuhnya seperti dulu dibentuk oleh keluarga atau agama atau masyarakat kita, tapi sudah terkontaminasi peran dari teknologi.
Identitas kita itu ya sekarang dipengaruhi medsos, platform digital. Kemudian sifatnya anonim. Anonim itu kita bisa pakai identitas siapa saja. Kita bisa jadi, bahkan kalian yang cowok kan bisa juga bikin identitas cewek. Fotonya cantik, terus teman-temanmu nge-like semua. Begitu tahu ternyata kamu misuh semua. Kenapa? Anonimitas. Kamu bisa main apa saja. Makanya dulu kita pernah belajar Donna Haraway yang bilang bahwa kita ini kayak cyborg, manusia setengah mesin. Tapi menurut beliau ini menguntungkan, khususnya bagi aktivis feminisme. Di ruang digital itulah perempuan bisa bebas, ingin apa, mengkonstitusi dan mengekspresikan dirinya. Nah, ini ciri selanjutnya. Jadi identitas ternyata anonim. Maka kita bisa eksplor seluas mungkin suka-suka kita. Tapi kebalikannya, kata Gestel, algoritmanya Google media sosial dengan filter bubble-nya, itu kadang-kadang yang terjadi malah kebalikannya. Kita jadi tambah sempit. Padahal kita bisa eksplor seluas-luasnya, kita jadi tambah sempit. Terjadi fragmentasi identitas. Contohnya begini. Kita misalnya mengidentifikasi diri kita sebagai aliran tertentu atau kelompok tertentu atau lembaga tertentu. Identitas ini kan nanti akan dikuatkan terus oleh filter bubble. Jadi kamu tambah yakin dengan aliranmu, kelompokmu. Dan kamu anggap yang lain-lain keliru semua. Misalnya kalian identifikasi, Pak, pokoknya saya apapun yang terjadi, saya adalah jamaahnya ngaji filsafat, Pak. Gitu kan? Jadi kamu kalau googling yang kamu cari ngaji filsafat, atau sesi berapa dari ngaji filsafat. Akhirnya apa? Dengan algoritma filter bubble. Dari filter bubble itu ya, kalau kamu sering ngeklik apa, akan diberi itu terus oleh Google. Jadi makanya jangan kaget, Pak, HP saya loh Pak, kok gambarnya saru-saru terus ya Pak. Ya mesti kamu ngekliknya itu. Terus ditawari itu terus, akhirnya itu filter bubble namanya. Loh, kalau kalian mengidentifikasi dirimu dengan satu kelompok, satu aliran, ya akan ditawari cara berpikir yang sama oleh Google. Dan kamu tambah merasa benar. Akhirnya apa? Tambah terfragmentasi. Kita tidak tambah terbuka, tambah harmonis, tapi kita tambah tersekat-sekat. Itu identitas dalam network society. Jangan dikira kamu bebas bikin identitas terus kamu jadi longgar, terbuka. Enggak. Kita kadang-kadang malah tambah sempit karena oleh Google ditawari terus, diberi terus yang sesuai dengan cara pikir kita. Nah, ini ya saatnya kita mulai hati-hati introspeksi. Jangan-jangan kita selama ini terlalu mengkubu, terlalu memihak. Wong hari ini itu setiap ada isu baru muncul, terus kita menegaskan posisi kita di mana, ya saat itu juga muncul fragmentasi baru. Jadi misalnya kemarin ada kasus sepak bola itu, ada yang pro, ada yang kontra, kita pecah dua sudah. Bahkan dari kasus sepak bola itu nanti urusan pemecatan dengan pengangkatan beda lagi. Kita pecah lagi di urusan yang pengangkatan, di urusan ini. Jadi setiap ada isu kita pecah terus. Fragmentasi tambah kuat. Jadi teknologi semakin canggih, manusianya tambah fanatik. Fanatismenya didukung oleh teknologi. Fanatik versi canggih sekarang. Karena didukung oleh filter bubble tadi. Jadi ini problem identitas. Makanya kata Gestel, 3 unsur identitas dalam network society
Yang pertama, dalam network society, identitas itu cair dan multidimensi. Wajah kita banyak dalam jaringan. Kalau dalam dunia konkret gini kan mungkin orang itu bisa maksimal wajahnya dua, yang ditampakkan apa, yang disimpan dalam batinnya apa. Tapi di dunia digital ada banyak wajah yang bisa dia tampilkan. Kemudian dialektika antara yang global dan yang lokal. Siapa kita? Ya dipengaruhi oleh diri kita sebelumnya, unsur lokal plus unsur global. Karena kita juga berinteraksi secara luas dengan dunia. Kemudian yang ketiga tadi ya, terfragmentasi. Kita banyak yang justru tambah terpisah-pisah. Tambah banyak potensi konflik. Sekedar ngaji filsafat gini, itu mungkin ya ada yang pendapatnya beda-beda. Pak ngaji itu Pak Faiz diperlihatkan terus wajahnya yang di YouTube. Jangan cuma yang satu bilang, enggak Pak, lebih enak slide saja, enggak harus ada Pak Faiznya. Itu kan sudah saling ngeyel. Itu sudah pecah. Nanti kubu yang satu ini mungkin bisa pecah jadi dua. Misalnya yang diperlihatkan Pak Faiz, iya Pak diperlihatkan Pak Faiz, tapi selang-seling dengan slide-nya ya Pak. Enggak selang-seling juga enggak apa-apa kok Pak, yang penting ya, beda-beda. Itu pun terus pecah lagi. Itu dalam ranah skala kecil, apalagi ranah besar. Maka jangan kaget rasanya hari ini tambah lama kok tambah sumuk ya, tambah panas ya. Kalau baca masuk ke dunia digital itu rasanya panas terus. Mudah konflik, mudah terpicu. Kenapa tadi? Fragmentasinya mudah terjadi. Kalau dulu ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita tidak tahu. Pasti ada sih perbedaan, cuma kan kita tidak tahu. Sekarang terbuka semua. Semakin tegas bahwa ternyata yang dianggap benar oleh orang-orang itu tidak sama kayak saya. Dan itu pun ragamnya tidak sekedar hitam putih, macam-macam. Baik, jadi ini karakter identitas. Makanya kemudian muncul dampak tiga ini. Bisa saja cara kita mengelola identitas melahirkan solidaritas yang harmonis kalau kita mengelolanya bagus. Jadi ternyata kita punya pandangan yang sama, ternyata kita berangkat dari daerah yang sama, dari ideologi yang sama, dari sama-sama manusianya kayak gini, mungkin bisa menumbuhkan solidaritas. Tapi bisa juga melahirkan polarisasi dan konflik. Kayak tadi ya, tabrakan-tabrakan pandangan atau krisis identitas. Kalau krisis identitas ini terus kita bingung. Siapa saya? Kamu tidak bisa jawab. Saya berubah terus, Pak. Jadi kita kesulitan menegaskan siapa diri kita. Jadi satu di antara tiga. Sekarang teman-teman boleh introspeksi ya. Selama ini ketika menggunakan jaringan, menggunakan media sosial dengan beragam isunya, apa membuat kita dan circle kita tambah kompak? Atau justru lebih mudah terpolarisasi, mudah konflik? Atau jangan-jangan kita mengalami krisis identitas? Jadi kita bingung kalau ditanya siapa kamu. Kita tidak bisa menjelaskan siapa diri kita. Baik, ini mulai hati-hati ya, karena kalau manusia sudah tidak mampu membaca dirinya, menegaskan siapa dirinya, ya dia tidak akan bisa lanjut melakukan ini, itu, berkarya ini, itu, karena basis yang paling dasar siapa akunya tidak jelas. Jadi kalian misalnya malam hari ini hadir terus duduk di sana,
Kalau kalian tegas, jelas posisimu kan enak. Kamu nyaman, ya Pak, saya malam hari ini hadir sebagai peserta ngaji Pak. Jadi saya dengarkan Pak Faiz menjelaskan, itu kan jelas. Tapi begitu kamu masuk sini, saya tadi kesini ngapain sih? Saya itu posisinya apa di masjid ini? Saya sebagai apa sekarang? Loh, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain sudah, tidak akan bisa produktif. Jadi kalau kalian masih krisis identitas, masih bingung tentang siapa dirimu, ya jangan berharap kamu bisa jadi orang yang produktif, punya karya banyak, bermakna, berguna hidupmu. Wong kamu sendiri tidak jelas siapa dirimu. Kalau jelas bahwa kamu petani kan kamu terus bertani, kemudian berkontribusi bidang pertanian. Kalau jelas kamu pedagang, ya berdagang, kemudian berkontribusi bidang perdagangan. Tapi kamu sekarang serba bingung. Padahal orang sudah bilang, kamu kan mahasiswa Mas. Tidak tahu saya Pak, saya itu merasa masa kayak gini mahasiswa itu. Apa bener saja, kan ada beberapa yang curhat ke saya begitu. Sebagai mahasiswa pun dia tidak yakin bahwa saya itu sudah pas mahasiswa yang begini ini. Nah, itu namanya krisis identitas. Saatnya kalian ya memformulasikan dirimu dengan tepat. Karena kalau tidak begitu kalian tidak bisa berkarya. Yuk, jadi ini problem identitas yang pertama. Salah satu isu penting dalam network society. Yang kedua, problem globalisasi. Jadi hubungan yang lintas batas. Ini juga perlu diperhatikan. Baik itu bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, politik. Sekarang karena adanya jaringan, adanya fasilitas teknologi, informasi, komunikasi, ini sudah semuanya hampir lintas batas. Ekonomi ya tadi ada perdagangan global, keuangan global. Kemudian sosial, bagaimana komunitas-komunitas virtual, kelompok diskusi kita itu mungkin tidak hanya dari Jawa, dari Indonesia, bisa saja sampai luar negeri. Kita bisa chattingan dengan siapa saja, membuat jaringan dengan siapa saja. Budaya kita juga begitu. Ini kalau dicermati satu-satu, caramu pakai baju, caramu pakai kostum, mungkin aksesoris yang kamu pakai itu sudah sangat global. Jadi tidak hanya lokal, ini sudah campur dari mana-mana. Kalau hanya Jawa mungkin kalian kesini pakai belangkon semua, buktinya kan enggak. Ada yang pakai kopiah, ada yang gundulan, bahkan model rambut pun kalau dianalisis itu ya bisa macam-macam. Ini gaya rambut yang mana, versi apa, itu budaya. Politik juga begitu, sekarang sudah lintas batas. Kenapa sih kok kita kemarin sibuk sekali ini saatnya membela Palestina Israel? Ya karena kita tahu yang terjadi di sana, tidak hanya di sini. Dan tentu saja enggak apa ya etis kita diam saja misalnya. Ya, karena apa? Kita tersambung sudah. Olahraga juga begitu kan? Kan klub kegemaranmu kan enggak cuma Persija, enggak cuma Persib, enggak cuma kan yo ada MU, ada ayo. Baik. Kok ketawamu menyedihkan gitu. Oke ya, jadi kita sudah mengglobal, sudah di banyak aspek. Jadi ini fakta ya, seperti identitas tadi jadi fakta, fenomena lintas batas juga fakta. Mau tidak mau kita terkoneksi secara global. Ya contohnya banyak ya, e-commerce, perdagangan global, gelaran sosial, pendidikan daring. Saya belakangan sering kan ada kajian-kajian online Zoom dengan mahasiswa yang di Mesir, dengan yang di Arab Saudi, dengan yang di Hong Kong, onlinean saja.
Itu kalau tidak ada fasilitas teknologi informasi, sulit dilakukan. Sekarang dosen-dosen kalau sibuk sedikit, kita kuliahnya Zoom ya. Nah, itu fasilitas. Itu fasilitas itu. Itu diantara jasanya COVID ya. Nah, begitu COVID kita tahu ternyata ngapain, kuliah capek-capek. Ke kampus udahlah pakai Zoom santai. Nanti dosennya capek ngomong, kamu pokoknya video dimatikan, kamu sambil kelesetan, sambil cemilan, sambil... Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentang hubungan lintas batas, dikalkulasi lagi, ada peluang, ada tantangan tentu saja. Ya tidak hanya manfaat, kita harus hati-hati juga. Peluangnya tentu saja yang pertama, kita bisa lebih memberi kontribusi melalui kolaborasi-kolaborasi. Teman kita bisa meluas kemana saja, tidak terbatas. Jaringan yang mau kita buat tidak terbatas di circle lokal saja. Kita bisa bikin jaringan circle global dengan kolaborasi-kolaborasi besar. Kemudian efisiensi. Kayak tadi e-commerce itu kan lebih efisien. Belanja tidak perlu capek-capek ke Tiongkok sana, tinggal pesen dari sini dikirim. Itu kan efisien. Kemudian akses lebih mudah. Sekarang mulai banyak kampus virtual. Kampus virtual itu kalian tidak perlu kuliah capek-capek. Kampusnya adanya virtual. Fisiknya tidak ada. Tapi setara dengan kampus biasa. Sekarang mulai bermunculan. Jadi lebih mudah. Jadi dibandingkan kalian kalau kuliah biasa kan capek dengan bayar SPP, capek dengan itu macam-macam, birokrasinya ribet, rumit sekali. Tapi dengan ada virtual gampang. Kemarin mulai saya lihat ada pesantren virtual. Loh, keren ya. Nanti kiainya AI. Tinggal dibikin, kamu tinggal memasukkan kualifikasi seperti apa, dengan ulama siapa yang mau kamu bentuk, itu bisa dibikin pakai AI. Nah, itu peluang-peluang sih. Ya sekalian bisa lah bikin karyamu sendiri dalam aspek ini. Tapi jangan lupa ada tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama, ketimpangan global. Kenapa? Tidak semua negara, tidak semua orang punya akses yang sama terhadap jaringan dan manfaat globalisasi. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang untuk beli kuota ya harus mikir 2 kali. Kalau pengen dapat jaringan gratis harus jalan dulu ke pos kamling, ke mana, ke kampus dan sebagainya. Tidak bisa suatu waktu. Nah, ini bisa berpengaruh. Bisa terjadi ketimpangan, yang sana sangat maju, yang sini sangat kurang. Kemudian erosi kedaulatan negara. Istilahnya unik ya. Ya negara lama-lama tidak terlalu dibutuhkan. Jadi sekali-sekali kalian boleh tanya, apa sih yang diberikan negara padaku? Itu ya pelan-pelan tergerus oleh teknologi jaringan ini. Negara sulit sudah ngontrol kita kalau sudah masuk ke jaringan. Makanya sekarang ada unit khusus cyber. Itu kan karena memang tidak gampang, tidak seperti kalau berhadapan dengan dunia nyata. Kalian bisa punya 1001 identitas. Melacakmu bisa sulit sekali. Kayak hacker-hacker yang kemarin kan sulit sekali dilacak. Kenapa? Ya memang dunianya tidak sesimpel dunia nyata. Maka pelan-pelan perannya negara jadi tergerus. Kemudian pengaruhnya lagi terjadi homogenisasi budaya. Jadi mulai ada penyeragaman-penyeragaman.
Di mana-mana sama kayak gitu. Terus yang lokal-lokal hilang. Sudah tidak laku lagi, tergeser oleh budaya yang dominan. Apakah Barat, apakah Korea, apakah Arab, itu terus lokal kita mulai tergerus. Ini terjadi homogenisasi budaya. Ini saya tidak menyebut kelemahan, tapi tantangan. Kalian harus mencari solusinya. Nah, ada pula sedikit khusus kalau di bukunya Kastel itu bukan berarti orang pasif saja sih. Ada juga kelompok-kelompok yang menolak globalisasi. Jadi tadi kan kita sebut betapa majunya, betapa progresnya, betapa globalnya. Tapi ada juga kelompok yang menolak ditelan oleh sistem ini. Bisa juga sih, meskipun nanti mereka ini akan dalam tanda petik ya termarginalkan, terkucil. Kata beliau di bukunya kalimatnya begini, nah jika saya tidak menghargai jaringan global kekuasaan, keuangan, dan teknologi ini, maka saya akan membangun nilai saya sendiri, sistem saya sendiri. Saya membangun keluarga saya membangun negara saya membangun Tuhan saya. Dan jika saya tidak didengarkan, maka saya akan tambah marah. Nah, ini orang-orang yang resisten tadi loh, kan ada identitas kedua untuk resisten, melawan. Masa sih semua diseragamkan begitu, saya tidak mau. Masa sih semua harus begitu, saya tidak mau. Nah, nanti akan selalu ada orang yang tipe-tipe begini, meskipun capek. Karena dia akan dilihat ketinggalan zaman. Zamannya sudah tidak begitu lagi. Meskipun bisa saja ini mungkin orang yang waras. Waras itu dalam arti tidak ikut-ikutan saja sih. Dia apa-apa diputuskan setelah melalui pemikiran mendalam. Baik, cuma ini salah satu gambaran ya. Tidak semua orang mau ditelan oleh sistem. Lanjut. Jadi tadi ada problem identitas, problem globalisasi, terus ada isu ekonomi informasi. Tadi sudah dijelaskan di depannya. Ekonomi informasi itu satu pola ekonomi di mana informasi jadi sumber utamanya. Jadi di dunia bisnis, dunia ekonomi hari ini, siapa yang memegang informasi duluan, dia yang menang. Siapa yang punya informasinya, punya pengetahuannya, dia yang menang. Ini namanya ekonomi informasi. Kalau zaman dulu, jadi biasanya ekonomi informasi ini dilawankan dengan ekonomi industri. Kalau zaman dulu, zaman Karl kan rumusnya siapa yang punya modal, siapa yang menguasai alat-alat produksi. Tapi zaman sekarang siapa yang memegang pengetahuan dan informasi, dia yang menguasai ekonomi. Jadi yang ngerti konsepnya, ngerti teorinya, dia yang menang. Jadi kalian harus mulai waspada hari ini ya. Tidak sekedar modal besar, tidak sekedar punya tenaga kerja banyak. Banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Karena apa? Tidak menguasai pengetahuannya, jadi dia juga tidak menguasai teknologinya. Banyak sekarang wirausahawan, bisnismen yang gulung tikar karena kalah dengan gelombang teknologi informasi, teknologi komunikasi yang luar biasa. Maka dia akhirnya habis kalah. Ini yang disebut ekonomi informasi. Ekonomi informasi itu berbasis pengetahuan yang pertama. Yang kedua global tadi, bisa punya jaringan luas dengan modal teknologi informasi. Dan inovatif biasanya. Teknologi baru, unicorn baru, model bisnis baru. Ini kan dia yang menguasai pengetahuan. Ini biasanya yang unggul.
ini perubahan era. Akhirnya apa? Karena modelnya ekonomi informasi ada beberapa tantangan. Sama seperti globalisasi tadi. Sekarang banyak terjadi namanya monopoli informasi. Perusahaan besar yang punya data, akhirnya dia punya kekuatan ekonomi dan politik. Dan dia menang terus akhirnya. Karena dia yang memonopoli pengetahuannya. Dulu kita pernah belajar di Vandana Shiva ketika tentang paten benih. Ini kan dia yang memonopoli pengetahuan dan informasi tertentu. Orang lain tidak boleh. Kalau mau pakai pengetahuan saya bayar. Jadi yang kecil-kecil ya akhirnya habis. Yang kedua, privasi dan keamanan. Ini juga jadi ancaman. Karena dasarnya informasi dan pengetahuan, maka ancaman terhadap data jadi kunci juga. Kalau datamu dibobol orang, diambil orang, itu masalah sudah. Kemudian tentu saja ada ketimpangan global. Negara yang maju lebih unggul pasti dan sulit kita mengalahkan yang sudah unggul duluan. Kenapa? Mereka yang punya pengetahuan itu ditutup, dipatenkan, hanya mereka yang boleh pakai, selesai sudah. Jadi ini tantangannya ekonomi informasi. Sekarang apa-apa kan ada hakinya. Tidak bisa sembarangan. Kita pakai pengetahuannya orang, konsepnya orang, bahkan gambarnya orang, itu tidak bisa sembarangan kita pakai. Maka yang punya kuasa atas pengetahuan dialah yang menang. Baik, jadi unsur selanjutnya dari network society. Terus ada lagi problem namanya digital divide. Digital divide itu kesenjangan digital. Jadi perbedaan akses, perbedaan kemampuan, dan perbedaan pemanfaatan ini nanti yang menciptakan kelas-kelas di tengah masyarakat. Ada misalnya daerah yang tidak bisa mengakses teknologi canggih yang sekarang kita nikmati. Tentu saja kita jadinya lebih unggul. Jadi mereka ponsel bisa beli, tapi jaringan tidak ada. Infrastrukturnya belum siap. Itu kan masih banyak di mana-mana. Kayak zaman saya dulu, ada daerah tertentu yang listrik belum ada. Tapi masyarakatnya kalau panen, beli alat-alat listrik. Beli kulkas, beli apa. Kadang kulkasnya dipakai kayak jadi lemari itu. Ditaruh baju di situ. Nanti kalau sudah waktunya nanam lagi, dijuali lagi. Jadi manfaat dari pembelian tadi ya bukan apa-apa, itu investasi nanti untuk dijual lagi. Ini masih banyak daerah-daerah yang secara infrastruktur jaraknya jauh. Kita tiap hari bebas, kita nyari wifi di mana-mana gampang, ada yang sulit. Ini berarti apa? Perbedaan akses menciptakan digital divide. Bayangkan kalian punya teman yang kudetnya luar biasa, tidak update karena dia sulit mengakses seperti kalian. Itu kan begitu kalian pulang kampung kan nanti jaraknya jauh, itu sudah. Cara kalian hidup, informasi yang di kepalamu dengan pemahaman dia itu jaraknya jauh. Nah ini problem dari yang disebut digital divide. Kita terklaster dalam kelas-kelas pada akhirnya. Ada yang HP-nya masih jadul, mungkin Simba-Simba itu kadang masih HP lama, SMS saja. Atau pakai HP sudah smartphone sih, tapi ya. Yang nomor 2 itu kemampuannya. Tidak bisa mereka. Disuruh WA tidak bisa, apalagi disuruh yang lebih canggih-canggih. Ini juga menciptakan klaster. Jadi orangnya tidak mampu menggunakan.
Kanada itu kan HP-nya sudah smartphone, tapi orangnya kurang smart. Ya, jadi bingung kalau pakai HP, dia bingung dewe. Sekedar ada telepon, iki ngangkat piye iki. Terus digeser-geser, digedruk-gedruk kok enggak nyambung-nyambung gitu. Nah, ini kapasitas orangnya. Kalau tadi infrastrukturnya, ini jarak karena literasi manusianya. Masih banyak di antara kita yang tidak mampu menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Mungkin yang sederhana masih bisa, tapi begitu lebih canggih tidak bisa. Nanti akan berjarak jauh dengan orang yang lebih canggih. Dan yang ketiga, ada lagi yang menciptakan digital divide. Kata Kastel apa? Pemanfaatan. Ada orang yang cerdas sekali memanfaatkan gadgetnya untuk kepentingan-kepentingan besar. Ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan tidak jelas. HP-mu canggih, tapi selama ini dipakai apa? Tak pakai main game yang tidak ada gunanya. Tak pakai ini, yang sana mungkin dipakai untuk bikin project apa, bikin apa. Nah, ini pemanfaatan namanya. Jadi pemanfaatan yang berbeda, yang satu untuk hal-hal remeh, yang satu untuk hal-hal yang penting dan besar, juga menciptakan divide. Jadi orang akhirnya terpisah-pisah kita. Kelasnya beda. HP-mu kamu pakai apa? Saya pakai explore informasi terbaru Pak, hebat. Kalau kamu pakai apa? Nyekrol TikTok Pak, nonton gosip-gosip terbaru Pak. Itu kan beda sudah cara pemanfaatannya. Jadi ini yang disebut digital divide. Kita terpisah-pisah karena akses berbeda, kemampuan berbeda, pemanfaatan berbeda. Akarnya di mana? Kata Kastel, akarnya biasanya pertama karena ekonomi, kedua karena geografi, yang ketiga karena pendidikan, dan yang keempat karena sosial budaya. Ekonomi jelas ya, tidak bisa beli HP. Nah, ini sudah sulit sudah. Tidak bisa beli yang canggih, itu sudah beda. Ini akarnya. Atau geografi, wilayahnya sangat terpencil. HP punya si canggih, cuma tidak nyambung kalau dibawa ke rumah. Geografis. Atau pendidikan, seperti tadi, tidak bisa menggunakan dengan baik dan manfaat. Literasinya kurang. Atau sosial budaya, mungkin masih ada klaster masyarakat tertentu yang punya norma tertentu, misalnya tidak boleh pakai HP atau dilarang pakai gadget, mungkin aturan tertentu di satu ranah tertentu. Nah, ini yang menyebabkan digital divide. Ekonomi, geografis, pendidikan, sosial budaya. Efeknya apa sih Pak kalau sudah digital divide? Tentu saja yang pertama berhubungan dengan peluang. Banyak peluang-peluang ekonomi itu sekarang ada dalam jaringan. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya kemampuan di situ, kita ketinggalan banyak, kita kehilangan peluang. Yang kedua, eksklusi sosial. Tentu saja kita tersisih dari pergaulan masyarakat yang hari ini canggih. Kemana-mana obrolannya konten, obrolannya vlog, obrolannya sementara kamu tidak ngikuti sama sekali. Obrolanmu masih obrolan zaman dulu, mungkin obrolan cangkruan, obrolan itu sudah beda sekarang. Maka terjadi eksklusi. Kamu tersisihkan. Idiom-idiommu sudah tidak nyambung dengan mereka. Nah, yang ketiga, dampaknya lagi ada dampak politik. Sekarang dunia politik banyak terpengaruh oleh jaringan digital tadi. Bisa saja karena kelemahanmu tidak bisa mengakses, tidak bisa mencari, terus kamu
Tidak tahu siapa yang mewakilimu dalam dunia politik. Kamu salah milih partai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kamu tidak dapat informasinya. Sementara sekarang apa-apa ya melalui dunia digital. Oke, baik. Jadi itu problem digital divide. Jadi problem kesenjangan digital. Ya kalau saya tahu, kalau kalian sih sebenarnya mungkin aman ya, kecuali yang terakhir tadi, yang pemanfaatan. Kalau infrastruktur jaringan kalian hebat lah, secara ekonomi insya Allah cukup lah. Sekarang tidak ada kan yang HP-nya masih berapa, Android lama itu versi kuno kan tidak ada. Yang versi-versi Nokia zaman dulu yang OS-nya masih belum Android, yang sekarang sudah tidak ada orang pegang itu sudah. Yang kamu pegang kan mesti versi-versi terbaru. Windows pun sekarang 10 katanya mau pensiun. Windows-nya 11 sekarang. Canggih semua. Kalau kalian saya tahu canggih. Cuma problemmu adalah di digital divide ini pemanfaatan. Tidak banyak kalian gunakan gadgetmu untuk hal-hal yang penting dan produktif. Ini tantangannya anak muda sudah. Itu bisa dilihat aplikasi yang kamu install apa aja, itu nanti akan kelihatan di HP-mu. Jadi yang jelimet-jelimet mesti enggak lah. Baik, itu tantangan ya. Mari kita berjuang agar digital divide ini bisa kita atasi. Kelas-kelas karena adanya pemanfaatan digital yang berbeda. Lanjut. Masih ada lagi masalah di politik. Jadi yang berhubungan dengan network society antara lain adalah terjadi perubahan dalam kekuasaan politik. Yang pertama, desentralisasi kekuasaan. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Jadi kekuasaan itu jadi cair. Jadi kita bisa bikin jaringan sendiri, bikin kelompok sendiri, bikin organisasi sendiri, memutuskan sendiri untuk klaster kelompok kita. Jadi tidak harus nunggu instruksi dari atas. Kenapa? Ya kita sekarang lebih mudah terhubung. Kalau dulu untuk memutuskan kita harus kumpul dulu di balai desa, kasih instruksi dan macam-macam. Sekarang sudah cepat. Jadi kekuasaan lebih cair. Kita bisa bikin sentral-sentral kekuasaan versi kita sendiri. Kemudian banyak muncul aktor-aktor baru. Ya, sekarang tokoh banyak, sudah dari banyak bidang muncul tokoh-tokoh yang masing-masing punya otoritas, punya powernya sendiri. Kalau dulu ya yang namanya otoritas itu mungkin di para pemimpin atau para ulama dan lain sebagainya. Tapi sekarang siapa saja bisa muncul sebagai aktor baru. Mungkin dari organisasi-organisasi non-pemerintah, komunitas-komunitas online, itu semuanya tadi saya jelaskan bisa tampil sebagai tokoh. Ini yang disebut perubahan dalam kekuasaan politik. Kemudian aktivitas politik sekarang sifatnya tidak lagi lokal atau nasional, tapi global. Pemerintah itu kalau macam-macam, pemerintah manapun ya, itu bisa saja ditegur oleh negara lain, diintervensi oleh negara lain, diboikot oleh negara lain, diancam oleh negara lain. Karena sekarang kita tambah tersambung. Jadi kalau dulu mungkin kita memutuskan apa baru sekian hari, sekian minggu nyampe ke negara tetangga. Tapi sekarang enggak. Yang terjadi apa, detik ini juga seluruh dunia tahu. Bahkan belum terjadi pun kita tahu. Karena dengan logika gosip, suara-suara, ya kayak tadi loh contohnya, pengumumannya masih hari Minggu, sekarang kita sudah tahu semua. Nah itu situasi hari ini begitu.
Yang keempat, sekarang mobilisasi massa itu gampang. Bisa lewat media sosial. Jadi kalau dulu sulit, kalau mau ngumpulin orang misalnya mau demo, kamu bikin selebaran, kamu tempel di mana-mana biar nanti. Sekarang tinggal bikin melalui WA, melalui Twitter, melalui Instagram, itu cepat dan sulit dikendalikan. Kayak apalagi dengan tadi ada model fragmentasi yang sifatnya fanatik tadi, wow, itu tambah militan, tambah gampang. Grup WA kita cepat kan menyebarkan begitu-begitu antar grup. Jadi ini perubahan-perubahan. Terus ada lagi perubahan transformasi dari ruang publik tradisional ke ruang publik digital. Kadang-kadang orang bingung, ini salah apa benar ya? Kalau di dunia nyata sih ada undang-undangnya, tapi ini dunia digital masih belum ada. Nah, kita bingung. Ini kalau tidak hati-hati ya bisa jadi lahan, tadi ada istilah kriminalitas baru. Jangan lupa sekarang semua suara terdengar. Kalau dulu suara-suara itu mungkin berhenti di tempat nongkrong, berhenti di warung-warung. Tapi sekarang semua suara terdengar. Meskipun yang tidak setuju 1-2 orang, kalau dia posting, kalau dia menyampaikan di medsos, ya semua orang dengar. Terus diteruskan, di-share. Yang ngomong cuma saya sih, untuk grup saya. Tapi oleh grup saya salah satu dibagi kemana. Terus sama itu bisa berangkai sampai kemana-mana. Dan banyak suara akan terdengar. Teman-teman jangan kaget kalau iya ya sekarang kok rame ya. Ya memang algoritmanya begitu. Semua suara terdengar. Zaman presiden yang lama-lama itu tidak ada protes-protes kayak sekarang. Dulu ada tapi tidak terdengar. Sekarang apa saja terdengar. Tidak usah kaget. Kemudian hari ini masih tadi ya rumusnya, siapa yang pegang informasi, dia yang punya kekuasaan. Jadi siapa yang punya akses dan kendali atas informasi, dia yang punya kekuatan besar. Maka berusahalah untuk seluas mungkin punya pengetahuan, punya informasi. Apalagi kalau itu dalam bentuk big data. Big data itu bisa diatur, dijadikan algoritma untuk mempengaruhi, mengarahkan suara masyarakat. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sadar disetir, diarahkan. Entah dengan buzzer yang mana, entah dengan pengarahan yang mana. Cuma kita merasa, ini saya mikir sendiri kok Pak, saya kritis. Iya, kamu tidak sadar sebenarnya kamu diam-diam dipengaruhi. Pelan-pelan bawah sadarmu dimasuki berbagai informasi. Padahal mungkin awalnya kamu nyekrol kayak iseng saja, tapi kan itu masuk pelan-pelan terus. Lahirlah perspektifmu saat ini. Apalagi mereka yang pegang big data, yang ngerti kalian sampai detail karena datamu mereka pegang semua, itu mengarahkanmu gampang. Oh, kalau orang daerah sini biasanya gini, isu-isu ini gampang mempengaruhi mereka. Sementara kalau daerah sana ini mainnya harus dengan isu-isu begini. Oh, itu kalau pegang ini kalian menang kalau besok nyalek. Nah, ini situasi politik kekuasaan hari ini. Gerakan sosial juga bisa melalui jaringan, hacker, aktivisme digital. Ya kemarin contoh kan itu ransomware dan lain sebagainya itu. Informasi kita bisa dicuri orang, dibocorkan, dipakai orang. Kita tidak tahu siapa tiba-tiba WA atau barang. Ini kapan itu saya daftarnya kok tiba-tiba dikasih iklan. Itu yang terjadi hari ini. Apalagi belum disinformasi, malinformasi. Orang bisa bikin berita palsu, kemudian dimanipulasi sedemikian rupa sampai kita percaya. Apalagi kalau dia pasukannya banyak. Apalagi kayak kalian tadi, akunnya banyak.
Satu orang akunnya 100, itu kalau satu orang ini benci kamu, itu kamu diserang 100 orang di medsos. Oh, itu kan ngeri situasi hari ini. Jadi orang bisa main sesuai keinginannya. Baik, Pak, tapi viral loh Pak, banyak orang begitu. Ya banyak orang itu ya bisa saja diatur. Oh, ini sekarang pertarungannya ada di ranah digital ini. Belum lagi kalian diawasi setiap hari dalam banyak aspek. Kenapa? Budaya digital tadi. Budaya digital itu kan membuat kalian, sering saya jelaskan, budaya digital itu orang sering, yang penting aku tampil, yang penting aku eksis, aku klik maka aku ada, aku posting maka aku bermakna. Itu kan. Dan kamu sendiri yang membuka dirimu lebar-lebar. Akhirnya apa? Kamu terawasi secara otomatis. Jangankan aktivitas penting, mau sekedar makan siang, sekedar ngopi aja kan kamu foto cekrek terus kamu share. Wah, makan siang hari ini gitu kan. Tadi ngaji filsafat tadi berapa itu kamu foto kopinya, menu ngaji filsafat malam ini ngopi itu, dan orang sedunia tahu ada kopi yang sejenis itu. Jadi sekarang orang menyebutnya era transparansi, keterbukaan total. Yang buka siapa? Bukan orang lain, kamu sendiri yang buka dirimu secara total. Orang tahu detik ini kamu ada di mana, mau kemana, nanti pulangnya kapan, jam berapa, dari mana, kamu sendiri yang cerita. OTW nih, nah, cekrek. Nah, ya. Terus kamu fotonya di dalam kereta gitu. Ternyata seperti ini ya rasanya naik kereta itu, gayanya kayak padahal kamu mau pamer, kamu mau jalan-jalan. Jadi orang ngerti benar kamu ada di mana, detik ini sedang apa. Terbuka sepenuhnya dirimu. Siapa yang buka? Kamu sendiri. Dan setiap kali kamu posting, kadang meskipun kamu hapus kan masih disimpan orang, mungkin di screenshot dia. Jadi kapan-kapan kamu macam-macam dibuka terus, loh jejak digitalmu ini loh. Kamu mau bohong susah sekarang. Begitu nanti kuliah masuk kamu bilang, wah saya liburan gak kemana-mana kok, di rumah kok. Alah ini loh postinganmu kemarin. Semua orang tahu sekarang. Jadi sekarang mudah kok ngawasi kamu. Kenapa? Kamu sendiri yang buka dirimu lebar-lebar. Apa saja tentang dirimu kamu informasikan. Itu kalau detektif itu tidak sulit melacak kamu ada di mana, sedang apa, biasanya ngapain hari ini jam sekian. Ada semua sudah. Kalau zaman dulu detektif itu terjun ke daerah-daerah nyamar kayak internet. Enggak, sekarang nongkrong saja, nontonin medsosmu, kamu cerita sendiri ada di mana. Ya, jadi ini perubahan-perubahan dalam dunia politik dari network society tadi. Oke, ada beberapa quotes yang ini saya jelaskan beberapa maknanya sekalian. Jadi beliau bilang begini di bukunya, power does not reside in institution, not even the state or large corporation. It is located in the network that structure society. Kekuasaan tidak berada dalam institusi, juga tidak dalam negara atau bahkan korporasi-korporasi besar, tapi terletak dalam jaringan yang membentuk masyarakat. Jadi kekuasaan itu tidak seperti dulu adanya di institusi bahkan di negara, tapi kekuasaan itu sekarang dinamis, ada dalam jaringan. Siapapun dapat mengaksesnya. Siapa bisa mengendalikan jaringan, dia yang punya kekuasaan. Kadang kamu bingung, siapa yang bisa menggerakkan netizen sebanyak itu bisa. Ya, kekuasaan ada di situ sekarang. Itu situasi hari ini memang ada di network. Siapa menggenggam kuasa atas jaringan, dia yang punya kekuasaan. Siapa
siapa yang ada di punya power media, dia yang punya kekuasaan. Kata beliau, the media are not the holders of power, but they constitute by and less the space where power is decided. Media memang bukan yang punya kekuasaan, tapi merekalah yang menyediakan ruang untuk kekuasaan diputuskan. Jadi ini maksudnya apa? Ya bukan media sih yang punya kuasa, tapi media yang mewadahi ruang yang di situ diputuskan. Ini yang punya kekuasaan. Jadi ini kekuatan media, kekuatan jaringan. Jadi siapa yang bisa ngontrol media dan komunikasi, dia nanti yang punya kekuasaan. Terus, ini menarik. Only 3% believe that government work to improve their life. Ini sebenarnya penelitinya di Amerika sih. Hanya 3% masyarakat yang percaya bahwa pemerintah itu bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi sekarang orang mulai pelan-pelan krisis kepercayaan pada pemerintah. Kenapa? Karena pusat kekuasaan sudah geser. Tidak lagi di pemerintah, kata Kastel. Jadi tidak usah kaget sekarang, wah kok seorang banyak yang kritik banyak. Ya memang situasinya sudah begitu. Jadi ada krisis. Kenapa krisis itu muncul? Nanti di uraian selanjutnya, karena ada ketimpangan. Globalisasi, privatisasi, korporasi, ini seringkali membuat kebijakan pemerintah lebih berpihak pada dunia ekonomi dibandingkan kebutuhan konkret masyarakat. Kemudian yang nambah lagi, kenapa kok sampai kecil sekali yang percaya pada pemerintah? Efek dari teknologi dan transparansi tadi. Di era digital hari ini masyarakat itu mudah. Dia tahu semua tentang kebijakan pemerintah yang tidak beres apa, korupsinya siapa, kegagalannya di mana saja. Itu ya rakyat hampir tahu semuanya. Efek dari teknologi tadi. Jadi mereka tidak terlalu percaya bahwa pemerintah memang memikirkan mereka. Mereka melihat bahwa kebijakan-kebijakan lebih banyak untuk korporasi-korporasi, globalisasi yang fokus di ranah ekonomi, bukan kepentingan konkret masyarakat, dan mereka tahu semua korupsi, kegagalan, kekeliruan dari pemerintah. Akhirnya kata Kastel, only 3% believe that government work to improve their life. Hanya 3% yang percaya bahwa pemerintah bekerja untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Baik ya, ini nanti kalian bisa analisis, kalian baca situasi hari ini. Terakhir, sejak tadi kita mengeluh saja ya. Ayo sekarang kita cari solusi. Jadi itu tulisan-tulisannya Kastel memang membidik situasi hari ini. Nah sekarang harusnya bagaimana, idealnya bagaimana, meskipun kita berhadapan dengan disrupsi-disrupsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama tentu saja jangan lupa mengupgrade kemampuan kita berliterasi digital. Yuk tambah pinter dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tambah pinter itu ya tambah canggih mengelolanya, tambah manfaat menggunakannya, tidak abai nilai dan norma-norma. Ini
bagian dari literasi digital. Yang kedua, resiliensi digital. Resiliensi itu ketahanan, ketangguhan. Mungkin dunia digital menggoda kita, menawarkan kita banyak hal. Tapi tentu saja kita harus punya ketahanan tersendiri. Kita punya daya untuk menolak kalau memang itu harus ditolak. Kita punya kekuatan untuk resisten kalau itu memang harus ditawar. Jangan ditelan saja semua yang datang. Kita harus punya daya tahan yang kuat. Kita juga mungkin kadang-kadang jatuh, kalah, terpengaruh, tetap bisa fight back kembali lagi. Itu yang disebut resiliensi. Yang ketiga, membangun jaringan itu niscaya, karena hari ini apa saja berhubungan dengan jaringan, network. Tapi ayo membangun koneksi network yang positif untuk hal-hal yang positif. Pastikan kita ada di circle yang positif, di jaringan yang positif, bukan circle yang toksik, yang negatif. Karena kalau jaringan kita negatif, ya kita bagian dari negativitas itu. Semoga kita bisa jadi problem solver, bukan part of the problem. Jadi bukan kita. Sejak tadi itu kan mengeluh terus sejak awal. Semoga bukan tentang kita, tapi kita lah yang menemukan solusinya. Kemudian ayo kita punya identitas, kita punya prinsip. Jangan diombang-ambingkan terus. Seperti saya bilang tadi, identitas yang terlalu cair, terombang-ambing, tidak akan membuat kita produktif. Mari kita tegaskan siapa kita. Kalau memang yang saat ini menurut teman-teman belum maksimal, bisa bikin seperti Castle tadi, ada project identity. Identitas ideal yang kita inginkan seperti itu saya besok. Itu project identity namanya. Jadi kita punya visi apa, besok ingin jadi apa, sebut itu sebagai identitas kita sekarang. Di mana nanti hidup kita pelan-pelan menuju ke sana. Baik, jadi identitas tidak selalu harus kenyataan diri kita sekarang. Kalau kenyataan diri kita sekarang membingungkan, bikin project identity. Apa yang kita inginkan tentang diri kita besok. Itulah diriku. Nah, jadi ayo kita punya identitas yang kuat. Kemudian jangan lupa seperti tadi disebutkan, kuncinya ekonomi informasi adalah kita kreatif dan inovatif. Mari kita upgrade diri kita jadi orang yang kreatif. Punya banyak ide, punya banyak gagasan baru. Kalau kita bisa melakukan ini, kita akan jadi sentral dalam jaringan. Jadi kita akan punya power, punya kekuasaan. Dan yang terakhir, komitmen nilai. Ini jadi benteng terakhir. Disinilah kita manusia tetap jadi manusia dengan nilai, posisi, dan perannya. Mungkin teknologi banyak mengambil alih posisi kita, tapi tetaplah kita jadi manusia yang tidak kehilangan nilai-nilainya. Yang terakhir ini yang menjamin bumi ini tetap bercorak manusiawi. Karena kalau tidak, apalagi kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, mungkin yang tersisa kebinatangannya, yang tersisa kehambaan, kesia-siaan kita sebagai manusia, ya peradaban manusia akan berakhir. Baik, jadi ini mungkin beberapa, yang terakhir ini dari saya sebenarnya, terinspirasi dari tulisan-tulisannya Castle tadi. Jadi ini sebut saja ini penjaga gawangnya.
kalau kalian tidak ingin ditelan habis oleh network society. Jadi mari kita meningkatkan literasi digital, meningkatkan resiliensi digital, mencari jaringan yang positif, menegakkan identitas, kreatif, inovatif, dan berkomitmen pada nilai-nilai. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ini masih kita lanjutkan minggu depan di McLuhan kalau tidak salah, bahwa medium is the message. Yang kita sebut media ternyata itulah intinya. Tapi ini kita perdalam lagi minggu depan ya. Ini analisisnya sedikit lebih dalam dibandingkan network society. Setelah itu kita ketemu filosof dari Korea Selatan yang membahas burnout society. Burnout society itu masyarakat yang sudah mulai kelelahan. Kalian diam-diam sebenarnya sedang kelelahan. Yang tadi sedang bingung kehilangan identitas, itu sebenarnya kalian sedang kelelahan. Dan masyarakat kita memang sedang kelelahan. Burnout society. Dan terakhir kita tutup dengan gagasan-gagasan dari Ziauddin Sardar, filosof muslim dari Pakistan. Mungkin beliau punya gagasan post-normal times. Mungkin menarik dari beliau kita ambil beberapa aspek etiknya. Bagaimana kita menyikapi situasi post-normal, termasuk network society ini. Oke, saya kira itu ya untuk bulan ini. Semoga kita tetap dianugerahi keistiqomahan untuk belajar. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.